Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 6 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, saya akan membacakan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama, Franciscus Safrius Paja. Yang kedua, Stephen Julianto Baitanu. Yang ketiga, Gustavus Bani. Yang keempat, Januario Obed Nego Maulana. Yang kelima, Meliana Rivu. Yang keenam, Gary Hanas. Yang ketujuh, Fikamsa Fandi Ahmad. Yang kedelapan, Harun Bauk. Yang kesembilan, Julius Hae. Geopolitik Indonesia. 1. Pengertian geopolitik. Istilah geopolitik berasal dari dua pengertian, yaitu geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Dengan demikian, pengertian geopolitik sebagai satu kesatuan adalah sebuah kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan adalah suatu kearifan yang sangat relevan. Alasannya geografi adalah ruangan hidup. Ruangan hidup adalah sumber daya. Sumber daya adalah energi dan ekonomi. Energi dan ekonomi adalah kekuasaan power. 2. Pengertian wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Pertama, pemahaman tentang kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan di Indonesia didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia dihadapkan pada segenap fenomena sosial dan kehidupan yang timbul. Pemahaman tentang negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang memandang bahwa laut sebagai penghubung dan bukan pemisah di suatu negara kepulauan. 3. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Wawasan Nusantara merupakan geopolitik bangsa Indonesia karena di dalamnya terkandung ajaran yang bersumber dari Pancasila dan didasari dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam wawasan Nusantara terkandung konsepsi geopolitik, yaitu unsur ruang yang kini berkembang tidak saja secara fisik namun dalam arti semua atau maya. Konfigurasi geopolitik Indonesia bertentangan dengan konsep yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena di dalamnya dimasukkan ciri lain seperti demografi, antropologi, meteorologi, serta latar belakang sejarah. Para pendiri negara Republik Indonesia meletakkan dasar-dasar geopolitik Indonesia melalui Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Hakikat yang terkandung dalam isi Sumpah Pemuda adalah keutuhan ruang hidup dan landasan dasar dari kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia memiliki 3 unsur dari geopolitik, antara lain rasa kebangsaan, paham kebangsaan, semangat kebangsaan. Landasan ideal dan landasan konsepsional wawasan Nusantara. 1. Landasan ideal wawasan Nusantara. Pancasila diakui sebagai ideologi dan dasar negara
yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pancasila mencerminkan nilai keseimbangan, keserasian, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan, dan kearifan dalam membina kehidupan nasional. Pancasila sebagai falsafah ideologi dan dasar negara mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para penyelenggara negara, pemimpin pemerintahan, dan seluruh rakyat Indonesia. 2. Landasan konsepsional wawasan Nusantara. Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia menyadari bahwa bumi, air, dan dirgantara di atasnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dan seluruh potensi yang ada tersebut digunakan secara terpadu, seimbang, serasi, selaras, dan adil. Yang berikut, hakikat dan wawasan Nusantara. 1. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah asas yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setia kepada komponen pembentuk bangsa Indonesia atau suku bangsa ataupun golongan terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan Nusantara terdiri dari 1. Kepentingan bersama, 2. Keadilan, 3. Kejujuran, 4. Solidaritas, 5. Kerjasama, dan 6. Kesetiaan. Yang keenam, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, kedudukan. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan dan nasional bangsa Indonesia merupakan landasan visional dan dalam menyelenggarakan kehidupan nasional untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dalam Pancasila sebagai filsafat, kedua Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusi negara, kedudukan sebagai landasan konstitusi negara, dan berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Berikutnya, wawasan Nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional, dan berikutnya 4, ketahanan, maksudnya ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang kelima ialah rencana pembangunan sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional. Baik, yang ketujuh, implementasi wawasan Nusantara. Menurut Sumarsono dan kawan-kawan, implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Tantangan implementasi wawasan Nusantara. Tantangan dari adanya wawasan Nusantara yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia antara lain: yang pertama, pemberdayaan masyarakat; yang kedua, dunia tanpa batas; yang ketiga, era baru kapitalisme; dan yang keempat, kesadaran warga negara. Yang kedelapan, otonomi daerah. Pengertian dari otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan inspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara filosofi, otonomi daerah adalah pelayanan kepada masyarakat dan hakikat
dari pelayanan kepada rakyat oleh aparatur pemerintah daerah adalah: 1. Pemerintah daerah ada karena ada rakyat. 2. Rakyat memberikan legitimasi politik kepada pemerintah daerah. Yang kesembilan, permasalahan otonomi daerah tidaklah selalu sesuai dengan harapan. Permasalahan tersebut di antaranya adalah merosotnya nasionalisme dengan maraknya rasa kedaerahan. Akibatnya tidak sedikit jabatan tertentu diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten, yang basis pengisian jabatan tersebut hanya mempertimbangkan orang daerah. 10. Geostrategi. Geostrategi merupakan suatu strategi atau upaya atau metode dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional, dan untuk mempertahankan konsep geopolitik negara Indonesia sebagai negara kepulauan sesuai dengan yang diamatkan dalam proklamasi. 11. Penataan ruang. Hakikat dari penataan ruang yang baik tersebut cukup memadai karena ruang hidup adalah salah satu unsur dalam menentukan geopolitik suatu negara. Teman-teman, sekian dari materi yang kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penulisan atau penyampaian materi, mohon dimaafkan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Akhir kata dari kelompok kami, terima kasih, salam sehat untuk kita semua.